Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita terus gaungkan, kita terus ucapkan karena atas segala nikmatnya kita alhamdulillah pada sampai hari ini masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemana dengan kehadiran beliau, dengan ajaran beliau, alhamdulillah umat manusia bisa keluar dari kebodohan, kejahilan, kefasikan, kesyirikan kepada cahaya Islam. Jamaah Masjid Al-Wafa yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam suatu hadis, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang qoma bukan sakit koma ya. Koma bahasa Arab ya, bukan koma sakit koma. Barang siapa koma apa artinya? Berdiri ya. Man koma, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Maksudnya apa berdiri? Berdiri doang gitu atau ada maksud lain tujuan dari hadis itu? Maksudnya apa? Salat ya. Karena afdalul arkan fi shalah, rukun yang paling afdal di dalam salat itu apa? Rukun berdiri. Makanya disebutkan di situ disebutkan pakai lafaz qoma, berdiri, tapi maksudnya adalah salat. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia barang siapa yang sholat di bulan Ramadan, dan ini tentu ada fadilah khusus, maka para ulama menafsirkan hadis ini adalah yaitu ibadah sholat tarawih ya, ibadah sholat tarawih. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih ya di bulan Ramadan, melaksanakan sholat karena keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahtisaban, dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap yang lain. Bukan datang ke masjid karena ingin tidur, lanjut tidur katanya. Ingin apa? Karena takut sama musyrifnya, takut sama ustadznya, atau takut misalkan kalau para pegawai itu ya di masyarakat, misalnya kita tinggal di tengah masyarakat, kita takut digunjing orang. Wah, si fulan nih nggak datang ke masjid ya kan? Si fulan nggak datang ke masjid, berarti nanti di akhir dibicarakan. Takut karena itu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya dia datang sholat tarawih ya untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia beriman dan juga dia mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan syarat ibadah ya. Para jamaah sekalian, bahwa salah satu syarat dalam ibadah adalah apa? Ikhlas ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan juga satu lagi itu mengikuti tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Ihtisaban, kalau misalkan itu terpenuhi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa yang telah lalu
itu akan Allah ampuni. Ya. Makanya bulan Ramadan ini adalah merupakan ya bulan Allah sedang memberikan kucuran rahmatnya pada umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya dengan apa? Momentum kita bisa apa? Salat tarawih. Ketika kita salat, ya menghidupkan malam dengan salat, ya. Kita menghidupkan malam dengan baca Al-Qur'an. Insyaallah, ya, dengan kita merutinkan itu setiap hari, maka insyaallah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita mengikuti ya ibadah salat tarawih ini kan diutamakan dilaksanakan secara apa? Berjamaah, ya, di masjid, ya. Di masjid membersamai imam sampai witir, ya, dilakukan itu setiap hari. Nah, saking besarnya fadilah dan kita dituntut atau diutamakan kita melaksanakan di masjid dan kita disunahkan juga mengikuti sampai selesainya imam, ya, witir. Dikatakan dalam hadis bahwa itu seperti sholat malam semalaman suntuk, ya. Sholat semalaman suntuk. Malam itu kan dihitung dari maghrib, ya, maghrib sampai subuh, sampai sebelum subuh. Paling kita tarawih kalau di Al-Wafa berapa? 1 jam, ya, 1 jam apa lebih? 2 jam lagi. 1 jam atau kurang, ya. Nah, kita hanya meluangkan waktu 1 jam atau kurang dari itu, ya, range antara 30 sampai 1 jam untuk melaksanakan sholat tarawih, ya, berapapun jumlah rakaatnya yang sesuai dengan di masjid, ya, kita laksanakan. Itu seakan-akan kita sholat apa? Semalaman suntuk. Itu kalau hitungan dari maghrib sampai subuh berapa jam? 12 kurang dari 12, ya. Sekitar mungkin 10 jaman, ya, 10 jam. Bayangkan, ya, kita hanya meluangkan waktu 1 jam, 7 buah kurang dari 1 jam, tapi insya Allah kalau kita konsisten komitmen, ya, di hari itu sampai imamnya selesai, insya Allah kita akan mendapatkan pahala semalaman suntuk, pahala sholat, ya, pahala sholat, ya. Sholat itu kan merupakan ibadah yang paling afdol tadi, ya, merupakan ibadah yang paling afdol. Ketika kita hanya meluangkan waktu sebentar saja, ya, kita jangan melihat oh ini banyak nih gerakannya, biasanya cuma sholat 17 rakaat, gitu kan. Tapi ketika di bulan Ramadan bertambah nambah jadi ada yang 20, ada yang 8 rakaat. Nah, jadi beban, ya. Kalau kita hanya melihat di situnya saja mungkin itu beban, tapi ketika kita membandingkan dengan ganjaran yang Allah berikan, ya, pahala semalaman suntuk, nah itu insya Allah bisa lebih memotivasi kita untuk datang ke masjid melaksanakan apa? Sholat tarawih. Jadi motivasinya bukan lagi karena musyrif, ya, motivasinya jangan karena nanti takut dihukum, jangan. Diubah motivasinya, ya, adik-adik santri, bahwa kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih karena memang banyak sekali keutamaannya, banyak sekali ganjarannya. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita di mana ketika kita misalkan di luar bulan Ramadan kita mungkin jarang mendawamkan qiyamul lail, sholat tahajud, ya, sholat malam. Padahal inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Ya, ini merupakan sunnahnya para orang solehin zaman terdahulu. Bahkan ini sholat malam itu merupakan sholat yang wajib ketika awal-awal Islam, ya. Kenapa di awal Islam ini sholat malam diwajibin? Karena memang itu menjadi perbekalan buat mereka menghadapi permusuhan dari kaum Quraisy. Ketika mereka bisa melawan hawa nafsunya untuk tidak tidur, ya, semangat bangun malam, ya, untuk menghidupkan malam, sholat di situ, maka ini bisa menjadi penguat bagi dia menghadapi pergolakan kafir Quraisy pada waktu itu. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw, lebih menghujam ke bumi ketika dia sholat malam.
Nah, tapi mungkin karena kesibukan kita, bekerja kan, ya, belajar kan, mungkin kita lalai di selain bulan Ramadan. Nah, ini momentum di bulan Ramadan, ya, ada namanya ibadah tarawih. Maka kita manfaatkan. Ya, kita datang ke masjid dengan semangat, ya. Ini menjadi momentum bagi kita menghidupkan malam bulan Ramadan dengan sholat. Ya. Bahkan kalau bisa kita menghidupkan lagi, ditambah bukan hanya sholat, ya, tapi juga dengan baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran, para salafus soleh itu lebih mengutamakan waktu di malam hari dibandingkan di waktu di siang hari. Begitupun juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat pun juga sama. Para salafus soleh itu lebih mengutamakan sholat sunnah itu yang ada di malam hari. Nah, ini dan apalagi ketika misalkan masuk 10 hari terakhir, masuk i'tikaf, ya, masuk ada namanya di situ Allah memberikan beribu-ribu, berlipat-lipat ganda pahala, ya, di momentum malam Lailatul Qadar. Nah, itu apalagi di momentum itu, nah, kita harus lebih giat lagi, ya, untuk beribadah di malam hari, ya. Makanya oleh karena itu jemaah sekalian, ya, adik-adik santri dan juga mahasiswa maupun para pegawai sekalian, semoga ini bisa menjadi tadzkirah, mengingat buat kita untuk meningkatkan kembali, ya, kuantitas ibadah kita, ya, dan juga kualitas ibadah kita. Ya, ini momentum bulan Ramadan, maka kita perlu memperbanyak qiyamul lail, ya, berdiri di malam hari, bukan cuma berdiri nggak tahu nungguin apa, ya, tapi berdiri untuk sholat, ya, berdiri untuk sholat, berdiri untuk membaca Al-Quran, berdiri untuk zikir, ya, dan berdiri untuk hal-hal yang bermanfaat yang lainnya. Insya Allah ganjarannya sangat besar. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.